Hukuman hudud dalam Islam. Wah, ini topik yang sering banget jadi perdebatan panas ya. Tapi sebenarnya, apa sih filosofi di baliknya? Seringkali kita cuma dengar soal hukumannya, tapi jarang banget ada yang bahas soal prinsip keadilan, rahmat, dan taubat yang jadi fondasinya. Nah, hari ini kita coba bedah itu semua. Oke, untuk memulai, coba kita bayangkan sebuah skenario. Ada seorang pria datang menghadap Nabi Muhammad. Dia, dengan jujur, mengakui telah melakukan sebuah dosa besar. Nah, menurut Anda, apa yang bakal terjadi selanjutnya? Logikanya pasti langsung dihukum kan? Tapi ternyata nggak sesederhana itu. Faktanya, pria ini tidak dihukum. Loh kok bisa? Dia sudah ngaku loh. Inilah paradoks yang menarik banget. Kenapa pengakuan yang jujur justru seolah-olah ditolak? Nah, jawaban dari pertanyaan inilah yang sebenarnya jadi pintu masuk kita untuk ngertiin filosofi hukum hudud yang sesungguhnya. Oke, jadi untuk membedah ini semua, kita akan lihat beberapa hal. Mulai dari kisah pengakuan yang mengejutkan tadi, lalu kita masuk ke prinsip taubat, kita definisikan apa itu hudud, bedanya dua jenis hak, kenapa standar pembuktiannya super tinggi, dan akhirnya, apa sih tujuan utamanya? Yuk kita mulai. Nah, jawaban dari teka-teki kita di awal, kuncinya ternyata bukan di hukuman, tapi justru di sini, di prinsip taubat. Jadi, dalam tradisi Islam, ada sebuah prinsip yang kuat banget. Kalau kamu berbuat salah, kamu sangat dianjurkan untuk menyimpannya sendiri, tutupi aibmu, dan bertaubatlah secara pribadi, langsung kepada Tuhan. Kenapa? Karena hubungan penebusan dosa itu sifatnya sangat personal. Justru, mengumbar-umbar dosa itu tidak disarankan. Oke, kalau gitu muncul pertanyaan kan? Kalau taubat secara pribadi itu lebih diutamakan, terus buat apa ada hukuman hudud? Apa fungsinya? Nah, hudud ini adalah kategori hukuman yang spesifik. Ini bukan hukuman biasa. Ini adalah hukuman yang batasannya sudah ditetapkan langsung oleh Tuhan untuk pelanggaran-pelanggaran tertentu yang dianggap melanggar hak-hak Allah. Nah, hak Allah ini kata kuncinya. Untuk ngerti, kita harus bedah dulu, hak siapa sih yang dilanggar dalam sebuah kejahatan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Menurut saya, ini adalah pembedaan yang jadi inti dari keseluruhan sistem hukum ini. Dua jenis hak. Jadi, dalam hukum Islam, setiap pelanggaran itu bisa dilihat dari dua kacamata. Pertama, ada yang namanya hak Allah. Ini bukan berarti Tuhan dirugikan secara pribadi ya, tapi ini adalah pelanggaran terhadap tatanan sosial, moralitas publik, sesuatu yang dampaknya ke masyarakat luas. Nah, yang kedua adalah hak adami atau hak manusia. Ini lebih jelas, ini adalah pelanggaran yang merugikan individu secara langsung. Hukuman hudud ini fokusnya ada di yang pertama. Nah, tabel ini nunjukin perbedaannya dengan jelas. Coba kita lihat. Untuk kasus perzinahan misalnya, ini dianggap pelanggaran hakullah yang dominan. Jadi fokus keadilannya lebih ke menjaga moralitas publik dan mendorong taubat. Tapi beda banget sama kasus pembunuhan. Di sini yang dominan adalah hakku adami, hak manusia. Jadi fokusnya langsung bergeser ke hak korban dan keluarganya. Karena hukuman hudud ini menyangkut hak Allah dan konsekuensinya sangat serius, maka logikanya standar pembuktiannya juga harus luar biasa tinggi, gak bisa sembarangan. Syaratnya itu berlapis-lapis. Pertama, pelakunya harus sudah dewasa atau baligh. Kedua, harus waras dan berakal sehat atau akil. Dan ketiga, dia harus tunduk pada hukum yang berlaku. Jadi, ini semua kayak filter pengaman untuk memastikan hukuman ini hanya bisa diterapkan dalam skenario yang paling jelas dan tanpa keraguan sedikit pun. Oke, jadi kita udah lihat. Taubat didorong, standar pembuktiannya super ketat. Terus, apa sih tujuan akhirnya? Nah, disinilah kita melihat bagaimana sistem ini mencoba menyeimbangkan antara keadilan, rahmat, dan kepentingan masyarakat. Jadi tujuan utamanya itu ada dua sisi. Di satu sisi, hukuman hudud yang berat itu berfungsi sebagai benteng pertahanan terakhir, sebuah efek jera yang sangat kuat untuk melindungi tatanan moral masyarakat. Tapi di sisi lain, dengan semua syarat yang sulit dan dorongan untuk taubat, sistem ini seolah-olah mengatakan pintu ampunan dan rahmat selalu terbuka lebar. Sebisa mungkin, selesaikan urusan ini antara kamu dan Tuhan. Keseimbangan antara dua hal inilah intinya. Ini akhirnya membawa kita pada sebuah perenungan. Terlepas dari setuju atau tidaknya kita dengan sistemnya, ada pelajaran menarik di sini tentang bagaimana sebuah filosofi hukum mencoba menyeimbangkan dua hal yang seringkali bertentangan. Kebutuhan akan keadilan untuk masyarakat luas, dan di sisi lain, ruang untuk rahmat dan pengampunan bagi individu. Pertanyaan tentang di mana kita harus menarik garis batas antara keduanya, rasanya masih sangat relevan untuk kita pikirkan sampai sekarang.